warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam perjuangan. Merdeka! 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 Pak Wakil Gubernur Provinsi Papua, Yernias Bisai, sarjana hukum, beserta istri dan seluruh keluarga besar. Yang saya sayangi keluarga saya, istri saya yang selalu mendampingi tiap waktu, Ibu Christine Luluporo Manu, dan anak-anak kami, Evi Kagar Manu, beserta suami serta cucu kami, juga anak kami Alfa Hendra Songgi Manu, kakak Martin Manu, dan seluruh keluarga besar yang selalu mensupport keputusan politik saya. Yang saya hormati Ketua Tim Pemenangan Bapak Mufri Maurice Hamadi, SUP, beserta seluruh jajaran. Sekaligus saya menyapa tim pemenangan BTMYB di kabupaten kota yang mengikuti melalui video streaming di malam hari ini. Yang saya hormati seluruh relawan dari ujung Saireri hingga Seantero Tabi. Yang saya banggakan pimpinan partai politik pengusung dan pendukung, Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua, dan juga saudara sekretaris adinda saya, Surya Ibrahim, adalah seorang sutradara yang sangat luar biasa, dan seluruh jajarannya. Yang saya hormati Ketua DPD Partai Kebangkitan Nusantara, saudara sekretaris dan seluruh jajarannya. Yang saya hormati, yang saya kasihi, para tokoh agama, pendeta, pastor, alim ulama yang tidak saya sebut satu persatu. Yang saya hormati tim Rumah Doa BTMYB. Yang saya hormati aparat keamanan baik TNI, Polri yang senantiasa menjaga situasi tetap kondusif. Saya ingin juga menyapa yang teristimewa seluruh rakyat Provinsi Papua yang telah menyalurkan hak pilihnya secara baik. Syukur bagimu Tuhan, Kau berikan tanah ini untuk kita sekalian, untuk rajin bekerja dan rajin melayani, yang telah mengiringi setiap langkah kita dengan rahmat dan kasih-Nya. Hari ini di atas tanah Papua yang megah dan penuh sejarah, kita berdiri menyaksikan babak baru yang penuh harapan. Perjalanan ini tidaklah mudah, ibarat mendaki gunung yang curam.
dengan bermodalkan keberanian, doa, dan cinta rakyat Papua, kini akhirnya mencapai puncak kemenangan. Saudara-saudara yang saya banggakan, pemilihan kepala daerah adalah tarian besar demokrasi, tempat rakyat melangkah dengan suasana hati dan harapan yang jernih, seperti mentari pagi yang memecah kabut di lembah Papua. Pemilu kada adalah sinar terang yang menyikap jalan menuju masa depan. Di setiap bilik suara, rakyat tidak hanya memilih pemimpin, tetapi juga menitipkan mimpi dan amanah mereka. Namun, saudara-saudaraku, perjalanan demokrasi kita masih terjal. Demokrasi kadang terlihat seperti perahu kecil yang terombang-ambing di tengah badai kepentingan. Di beberapa sudut, kita menyaksikan kabut yang mengaburkan keadilan, suara yang diperdagangkan, dan isu-isu yang memecah persatuan. Padahal demokrasi sejatinya adalah panggung untuk mempersatukan hati, bukan arena untuk memecah belah jiwa. Mari kita renungkan sejenak bahwa demokrasi yang sejati bukanlah tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Demokrasi adalah tentang kepercayaan yang tumbuh, tentang amanah yang dijaga, dan tentang keadilan yang ditegakkan. Ini adalah kisah kebersamaan di mana setiap suara, sekecil apapun, menjadi nyanyian harmoni bagi tanah Papua yang kita cintai. Dengan hati yang penuh tekad, saya memulai langkah-langkah kecil untuk mengejar dukungan partai politik. Sebuah perjalanan panjang yang tidak hanya menguji keteguhan, tetapi juga membawa pelajaran bahwa politik sejati adalah seni melayani, bukan sekedar mengejar kekuasaan. Saudara-saudaraku, dari lautan Saireri yang luas hingga jantung Tabi yang kokoh, perjalanan untuk maju dalam pemilihan ini bukanlah tanpa rintangan. Sebagai calon dari PDI Perjuangan, saya rela melepaskan mandat dan jeripaya yang telah diraih sebagai caleg DPR RI terpilih dengan suara terbanyak demi mengabdikan diri kepada tanah kelahiran. Namun, proses pencarian rekomendasi dari partai menjadi episode yang penuh liku. Harga politik terasa begitu mahal, bukan hanya materi, tetapi juga moral. Demokrasi kita seakan kehilangan makna ketika kursi kekuasaan menjadi komoditas. Kami mengetuk pintu demi pintu partai politik, mengikuti setiap prosedur dengan harapan besar. Namun, pintu-pintu itu rasanya tertutup rapat. Hampir semua partai memberikan dukungan kepada kompetitor. Lalu kami berada di ujung keputusasaan. Sekali lagi, perjalanan ini penuh suka duka, diwarnai perjuangan yang seringkali terasa hampir sia-sia. Ketika harapan hampir padam, PDI Perjuangan hadir dengan semangat gotong royong. Dalam pelukan hangat Ibu Megawati Soekarno Putri, kami merasa diterima kembali sebagai bagian dari perjuangan besar untuk rakyat Papua.
lama kemudian dengan tulus datang Partai Kebangkitan Nusantara di bawah pimpinan Bapak Anas Urbaningrum, Cak Anas. Saudara-saudara sekalian, rekomendasi kedua partai ini tidak cukup untuk mencalonkan kami sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua karena tidak memenuhi syarat ambang batas pencalonan. Dan kami pun ikhlas menerima kegagalan, bahkan terlontar dari mulut saya. Mungkin Tuhan menghentikan pengabdian saya untuk rakyat Papua. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang merevisi ambang batas pencalonan menjadi mujizat pada hari-hari genting menjelang pendaftaran. Ini bukan sekedar keputusan hukum, tetapi kehendak Tuhan yang membangkitkan semangat baru keputusan ini, seperti membuka tabir sejarah, memberikan ruang baru bagi demokrasi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Tuhan Maha Adil, Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Kaya, Tuhan Maha Besar. Allahu Akbar. Keputusan Mahkamah Konstitusi hadir seperti badai yang menerbangkan debu ketidakpastian. Upaya untuk membungkam suara rakyat melalui panggung tanpa persaingan yang sehat akhirnya terhempas di tepi jurang. Mereka yang merancang panggung tanpa kompetisi harus menghadapi kenyataan bahwa keadilan tidak bisa dipermainkan. Tabir keadilan tersingkap dan panggung demokrasi kembali menjadi tempat bagi rakyat untuk menentukan masa depan mereka. Harapan rakyat Papua yang nyaris redup kini berdiri tegak membawa kami, pasangan Ben-Hur Tomimano dan Yeremias Bisai, maju ke gelanggang pertarungan dengan semangat dan keyakinan penuh. Tidak henti di situ, kami juga menghadapi berbagai gempuran politik yang terjadi secara masif, mulai dari penyebaran berita hoax, kriminalisasi, hingga isu-isu sara yang sengaja dimainkan untuk memecah belah dukungan rakyat. Bahkan kami melihat adanya penyelewengan suara rakyat di beberapa wilayah, seperti pengembungan suara di Kepulauan Yapen, di Kabupaten Jayapura, hingga dinamika yang mencuat di Distrik Jayapura Selatan selama 5 hari terakhir ini. Kami mendapati indikasi adanya intervensi oleh oknum-oknum tertentu yang mencoba menggoyahkan integritas proses demokrasi ini. Kami tetap percaya pada jalur hukum sebagai cara yang bermartabat untuk menyelesaikan persoalan ini. Kami berkomitmen untuk terus memperjuangkan keadilan bagi setiap suara rakyat Papua yang menjadi amanah perjuangan kami. Saudara-saudara sekalian, kemenangan ini adalah awal dari tanggung jawab besar kami yang kami emban. Kami membawa visi besar terwujudnya Papua yang maju, mandiri dan berbudaya. Akan kami wujudkan melalui 5 misi utama, yaitu 1.
penataan birokrasi modern untuk pelayanan publik yang prima. 2. Pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. 3. Pendidikan dan kesehatan berkualitas serta berdaya saing. 4. Pemanfaatan teknologi informasi yang canggih. 5. Ketertiban dan keamanan berbasis kearifan lokal, hak asasi manusia, dan demokrasi. Kami berkomitmen untuk memenuhi janji politik kami, baik yang lahir dari visi misi maupun aspirasi masyarakat selama kampanye. Semua janji ini akan diwujudkan secara bertahap dengan kerja keras dan penuh rasa tanggung jawab. Kami menyadari setelah pemekaran Provinsi Papua, sumber pendapatan daerah menjadi sangat minim. Karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersabar dan bersama-sama berjuang. Mari kita wujudkan pembangunan yang menjadi tanggung jawab kami bersama sebagai penyelenggara pemerintahan dengan dukungan penuh dari rakyat Papua. Merdeka! 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 Saudara-saudaraku, hari ini kita berdiri sebagai pemenang. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua telah menetapkan hasil rekapitulasi suara dari 8 kabupaten dan 1 kota. Dari hasil tersebut, kita melihat kepercayaan luar biasa di beberapa wilayah kunci, yaitu Kepulauan Yapen, Supiori, Mambramo Raya, dan Kabupaten Jayapura. Hasil ini memberikan keyakinan bahwa kita berada di jalur yang benar untuk membawa Provinsi Papua ke masa depan yang lebih baik. Dari partisipasi pemilihan gubernur Provinsi Papua sebesar 70,94%, telah menghasilkan total suara BTM-YB sebanyak 269.970 suara atau 51% dengan selisih 7.193 suara. Hasil ini adalah bukti cinta dan kepercayaan rakyat Papua yang ingin perubahan. Hadirin yang saya banggakan, kompetisi adalah bagian dari demokrasi, tetapi persatuan adalah fondasi masa depan kita. Oleh karena itu, izinkan saya menyampaikan penghormatan yang mendalam kepada pasangan kandidat lainnya, Bapak Matius Derek Fakiri dan Arioko Rumaropen. Kalian adalah putra-putra terbaik Papua yang telah menjalankan kompetisi ini dengan penuh integritas dan jiwa besar. Saya, Ben-Hur Tomimano bersama Yeremias Pisai, memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada kalian. Mari kita bersama-sama tinggalkan perbedaan dan satukan kekuatan demi Papua yang lebih maju. Kepada seluruh pendukung Mario, kami membuka hati untuk bergandengan tangan dan membangun Papua yang kita cintai bersama. Kepada PDI Perjuangan di bawah kepemimpinan Ibu Megawati Soekarno Putri, kami mengucapkan terima kasih
sebesar-besarnya. Semangat gotong royong yang diwariskan Bung Karno adalah inspirasi kami untuk melayani rakyat. Kepada Partai Kebangkitan Nusantara di bawah pimpinan Bapak Anas Urbaningrum, Cak Anas, kami sampaikan penghormatan setinggi-tingginya dengan dukungan total kalian telah membawa kami pada kemenangan ini. Kepada para tokoh agama yang menaikkan doa-doa tulus, yang menuntun kami dengan kebijaksanaan dan kesabaran, kami memberikan rasa hormat yang mendalam. Doa kalian adalah napas bagi perjuangan ini, pelita yang menerangi jalan kami untuk tetap rendah hati dalam setiap langkah kami. Kepada para tokoh adat, para penjaga nilai tradisi, kalian adalah batu karang di mana identitas kita bertahan. Dari generasi ke generasi, kalian menjaga warisan leluhur dengan penuh cinta. Dan hari ini, di hadapan kalian, kami berjanji untuk menjunjung tinggi martabat dan nilai-nilai luhur yang kalian wariskan. Kepada tim pemenangan dan relawan, kalian adalah pahlawan sejati. Kepada tim pemenangan dan relawan, kalian adalah pahlawan sejati. Kalian yang bekerja dengan struktur yang tertata, yang tak kenal lelah, mengkoordinasikan setiap langkah, menyusun strategi, dan memastikan setiap upaya berjalan dengan rapi. Kalian adalah garda terdepan, prajurit yang teguh, yang menghadapi setiap tantangan dengan keberanian. Semangat kalian adalah nyala api yang tak pernah padam, penggerak yang menjaga kami tetap di jalur kemenangan. Terima kasih para relawan. Begitu pula kalian memilih bekerja dengan senyap, yang tak pernah terlihat, namun selalu hadir di balik layar. Kami memberikan hormat yang mendalam. Kalian adalah pahlawan tanpa jasa. Kalian adalah pahlawan tanpa nama, yang berkorban tanpa pamrih, yang menjaga cahaya harapan tetap menyala meski tak ada sorotan. Kalian adalah kekuatan yang tak kasat mata, namun sangat nyata. Tanpa kalian, perjuangan ini tak akan mencapai puncaknya pada hari ini. Izinkan saya juga menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada para penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, KPU Kabupaten Kota, serta Badan Pengawas Pemilu Bawaslu. Kalian adalah garda terdepan dalam menjaga demokrasi ini. Profesionalisme dan dedikasi kalian dalam memastikan setiap suara dihitung dengan transparansi dan akurasi patut diapresiasi. Kami juga berharap bahwa seluruh jajaran penyelenggara pemilu dapat terus menjalankan tugasnya dengan penuh integritas, transparansi, dan tanggung jawab. Semoga proses ini mencerminkan keadilan dan menjadi teladan demokrasi di tanah Papua. Tak lupa apresiasi setinggi-tingginya
kami sampaikan kepada awak media dan para wartawan yang telah bekerja tanpa lelah menyampaikan setiap detik perjalanan demokrasi ini kepada masyarakat. Kalian adalah pilar keempat demokrasi, menjaga kebenaran yang tak kenal lelah. Dengan pena dan kamera, kalian telah mengabdikan setiap momen penting, memastikan transparansi dan keadilan terjaga. Tanpa kalian, suara rakyat tidak akan terdengar sejauh ini. Terima kasih atas dedikasinya dan populerisme dan keberanian kalian dalam menjalankan tugas. Kalian adalah pahlawan informasi yang sesungguhnya. Terima kasih para wartawan. Pemilihan kepala daerah Gubernur Provinsi Papua adalah perjalanan politik yang syarat tantangan demokrasi kita. Meski penuh gairah, tak lepas dari huru-hara politik yang seringkali meninggalkan luka. Biarkan pengalaman ini menjadi pelajaran bahwa politik seharusnya membawa kebaikan, bukan keangkuhan. Mari kita tinggalkan cara ugal-ugalan yang merusak sendi-sendi demokrasi demi mewujudkan Papua yang damai dan beradab. Saudara-saudara sekalian, sebentar lagi umat Kristiani akan merayakan Natal, momen yang penuh cinta dan kedamaian. Saya mengajak seluruh masyarakat Provinsi Papua untuk merayakan kemenangan ini dengan semangat syukur dan persaudaraan. Mari kita jaga suasana damai dan persatuan di tanah yang kita cintai. Inilah hadiah kemenangan di hari Natal ini. Kemenangan ini adalah kemenangan kita semua di bawah panji persatuan dan gotong royong. Mari kita bersama-sama membangun Papua menjadi tanah harapan, tanah kebanggaan, tanah kesejahteraan, tanah Injil. Dengan semangat perjuangan yang membara, kita akan menjadikan Provinsi Papua sebagai teladan bagi Indonesia bahwa persatuan adalah kunci kemajuan. Saudara-saudaraku dari Saireri hingga dataran Tabi, hari ini kita deklarasikan sebuah komitmen baru, komitmen pada kesederhanaan, komitmen pada hak, dan komitmen pada kemenangan rakyat. Kesederhanaan yang lahir dari hati yang tulus, menjauhkan kita dari gemerlap kekuasaan yang membutakan. Hak yang melekat pada setiap warga Papua untuk bermimpi dan mendapatkan kesempatan yang sama tanpa pandang bulu. Kemenangan rakyat yang bukan hanya dalam angka, tetapi dalam makna, dalam kehidupan yang lebih baik bagi setiap jiwa di tanah ini. Mari kita jadikan kemenangan ini bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari langkah besar yang membawa Papua menuju kemajuan sejati. Di setiap lembah, di setiap gunung, di setiap desa, kita kobarkan semangat untuk bekerja sama, bergandengan tangan, merajut masa depan Papua yang penuh berkah. Kemenangan ini bukan milik satu golongan, satu kelompok, atau satu wilayah. Kemenangan ini adalah milik setiap anak Papua. Dari Saireri hingga Tabi, dari pesisir hingga pedalaman, dari mereka yang berbicara dengan adat
hingga yang merangkai doa dalam diam. Ini adalah kemenangan kita semua. Dari alang-alang sampai ke toh hitam, dari air menetes sampai ombak pecah, dari negeri matahari terbit sampai negeri 1000 bakau. Izinkan saya menutup pidato kemenangan ini dengan pantun. Layak terkembang di lautan biru, perahu berlayar menuju harapan. Papua maju, rakyat bersatu. Kita bangun masa depan. Dari Sereri menuju Tabi, angin lembut membawa damai. Kita teguhkan janji suci. Papua sejahtera sampai usai. Salam perjuangan. Papua maju, Papua bersatu untuk Indonesia Raya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sadu 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 Wanyambe.